itu tidak sekufu, itu ada ulama. Ya. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Jadi eh, menikah itu dengan sekufu itu salah satunya dengan sampai bentuk fisik juga, terus kekayaan, pekerjaan. Ya, sekufu itu artinya setara ya ya, sebanding atau selevel gitu ya. Karena ini akan mempengaruhi rumah tangga ke depannya. Ya, kita nggak bisa pungkiri ya, banyak ya ketika laki-laki yang dia kaya raya, kemudian ya dia menikahi seorang wanita yang miskin misalnya, yang dia itu eh, terbiasa hidup apa ya, apa ya dari sisi harta aja gitu ya. Itu rata-rata yang namanya manusia ya ya, itu lebih cenderung di dominan ya sama suami. Ini dari beberapa pendapat ulama ya termasuk Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i mengatakan antara sekufu itu antara suami dan istri itu dilihat juga dari bentuk fisik juga ya. Nanti akan kita bahas juga ya. Kemudian pekerjaan, kekayaan gitu ya. Yang pertama memang tetap ya, yang tidak ada perbedaan antara ulama itu adalah agama. Agama itu harus sekufu. Ya, agama misalkan orang fasik dengan orang fasik, orang soleh dengan orang soleha gitu ya. Nah itu memang kalau ulama tidak berbeda kalau dari sisi itunya gitu ya. Tapi kalau dari sisi tadi ada beberapa poin ya yang itu ulama berbeda. Nah itu ada sisi sekufunya ya akan kita bahas. Kemudian wali nikah itu siapa gitu ya. Terus rukun-rukun syarat-syarat nikah itu kan kita bahas hanya sepintas saja ya. Nanti mungkin lebih ke apa namanya yang kita alami ya sehari-hari ya, itu yang lebih penting. Nah, kalau kita lihat pernikahan itu sendiri, kita akan bahas ya dari awal pengertian dulu. Ya. Nikah itu secara bahasa berarti adham atau al-jami, mengumpulkan, ya, mengumpulkan secara bahasa. Secara syar'i, nikah adalah istilah dari akad yang masyhur yang terdiri dari rukun dan syarat. Jadi yang dimulai dengan akad gitu ya, pernikahan itu kemudian dia terdiri dari rukun dan syarat. Nikah itu bisa bermakna akad dan bermakna menyetubuhi, ya, mencampuri. Jadi memang kalau ulama itu sebagian mayoritas mengatakan memang pernikahan itu adalah bersetubuh itu, berjima, ya, berjima. Nah, dalil disyariatkannya nikah itu kita lihat di surat An-Nur ayat 32. Ya, boleh kalau yang mau baca, saya lagi haid ya. Boleh sih sebenarnya, cuman ini saya nggak bawa mushaf ya. Boleh dibuka surat An-Nur ayat 32 ya. Bentar. Ada umahat yang mau baca An-Nur ayat 32. Ada Kalau enggak saya bacakan di tafsir ya. Di ayat 32. Ini di sini nggak jelas ya tulisannya. Jadi nah, ini dalil yang disyariatkannya pernikahan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul aima minkum, ya, aima
Ah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Nah, ini ya disebutkan di sini, dan nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Nah, di sini dijelaskan dalam di Ibnu Katsir ya ya, penjelasannya bahwasanya ayat mulia ini mencakup hukum-hukum yang muhkam. Muhkam itu jelas ya ya, perintah yang pasti. Jadi tidak ada mutasyabihnya, tidak ada takwil-takwil yang lain gitu ya. Jelas di sini, dan nikahilah orang-orang sendirian di antara kamu merupakan perintah kawin. Ya, kalau di sini sebutkan perintah nikah gitu ya. Segolongan ulama ada yang berpendapat bahwa ayat ini mewajibkan menikah kepada siapa yang sanggup melakukannya. Mereka berhujjah dengan makna lahiriah hadis Nabi SAW. Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup berumah tangga, maka kawinlah karena perkawinan itu dapat menjaga gejolak pandangan mata dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa karena puasa merupakan perisai baginya. Nah, kemudian di dalam riwayat yang lain, nikahilah wanita yang subur. Perbanyaklah keturunan karena aku akan bangga denganmu pada hari kiamat. Ya. Kemudian dikata ayama tadi, ya, itu adalah jamak dari ayim yang berarti wanita atau pria yang tidak bersuami atau beristri ya, masih single gitu ya. Kemudian baik karena dia belum menikah maupun sudah menikah tetapi bercerai. Ini juga termasuk ya. Kemudian firman Allah Ta'ala, jika mereka miskin, ya, maka Allah yang akan memampukannya, mengayakannya, memberikan rezeki kepada mereka gitu ya. Kemudian Ibnu Abbas berkata, Allah memotivasi mereka agar kawin dan menyuruh mereka kawin dengan orang yang merdeka dan budak sahaya. Ya. Kemudian disebutkan juga ya di hadis yang lain, ada 3 golongan yang orang yang menjadi keharusan Allah untuk membantu mereka. Yang pertama, orang yang menikah demi memelihara kesucian diri. Kemudian budak yang hendak membayar untuk memerdekakan dirinya. Kemudian ketiga adalah orang yang berperang di jalan Allah. Ini akan Allah tolong. Allah udah janji ya. Allah akan mampukan orang-orang yang 3 golongan ini. Dan itu adalah janji Allah. Ya, janji Allah. Terkadang memang orang ini dengan janji Allah kadang manusia tidak langsung yakin ya ya. Tidak yakin dengan janji Allah. Padahal ini Allah yang langsung berjanji ya, bahwasanya ada 3 golongan orang yang menjadi keharusan Allah untuk membantu mereka, termasuk orang yang sudah menikah. Jadi kalau orang yang menikah karena takut miskin itu justru dipertanyakan keimanannya. Ya, karena memang dengan menikah itu justru muncul di situ sumber-sumber rezeki. Kalau ada pertanyaan yang mengatakan, kenapa aku kalau malah menikah malah jatuh miskin? Nah, itu Allah sedang menguji dia. Tingkat keimanannya sejauh mana? Benar nggak dia yakin sama Allah? Benar nggak dia beriman sama Allah? Ya, berarti di situ ujian keimanan. Nah, adapun ketika seseorang yang dia sudah yakin, dan ternyata memang ujiannya bertubi-tubi gitu ya. Justru kesulitan ekonomi itu ketika dia sudah menikah misalkan nih. Dan itu ada pesan di situ. Ternyata ada pesan cinta yang harus kita buka di situ gitu ya. Ya terkadang kita nggak ngeh loh. Ada Allah menitipkan pesan cinta kepada seseorang dengan apa yang dia alami. Dan kita mau menganggap apa yang kita alami itu adalah sesuatu yang buruk buat kita gitu ya. Padahal itu adalah pesan cinta. Sebagaimana pernah saya mendengarkan dari seorang Syekh Ali ya rahimahullah, yang beliau mengatakan begini, seseorang pernah dia pengen menikah dengan seorang dokter, ya, seorang dokter cantik ya, pengen menikahi seorang dokter cantik gitu ya, tapi qadarullah dia kecelakaan
awalnya tuh, apa ya, benci, sakit gitu ya, "Kenapa?" gitu ya, "Kenapa aku kecelakaan?" gitu ya, "Kenapa kok begini?" gitu ya. Nah, jadinya gini gitu ya, sementara dia kan pengen menikah gitu ya dengan seorang yang cantik, dokter gitu ya. Tapi apa jalannya? Ternyata jalannya Allah bikin skenario yang dia itu dipertemukan oleh dengan seorang dokter gitu, Masya Allah kan. Ya, dipertemukan dengan seorang dokter yang itu benar-benar cantik gitu ya. Dan dari situlah dimulai itunya gitu, apa namanya, doanya tadi ya. Allah kabulkan doanya di situ. Nah, luar biasa ya, ya. Terkadang kita mengalami sesuatu itu ternyata ada pesan cinta di situ yang harus kita uraikan dulu. Apa nih hikmahnya nih? Apa gitu ya. Nah, kayak misalkan nih, apalagi ya, kemarin ya, anak saya kan, ya dia bilang gini, saya bilang kan, di hari Arafah itu Allah turun ke dunia. Di siang hari Arafah Allah turun ke dunia. Tapi tahu nggak, di setiap malam gitu ya, di setiap malam itu ternyata Allah turun di sepertiga malam gitu ya. Ih katanya, "Allah turun di sepertiga malam, emang kamu belum tahu?" gitu ya. "Belum," katanya gitu kan. Allah turun di sepertiga malam itu mengabulkan doa setiap hamba-hambanya yang meminta dan memohon pertolongan gitu ya. Akhirnya dia bilang, "Ah, aku mau tahajud tiap tiap malam," gitu ya. "Aku mau sholat tahajud setiap malam, mau bertemu dengan Allah," gitu kan. Nah, terus dia berapa lama gitu ya dia, "Umi kok doa belum dikabul," gitu ya. "Kok belum juga dikabul," gitu kan. Terus, "A, syaratnya apa kemarin? Kan udah Umi bilang, kalau berdoa itu jangan tergesa-gesa dan jangan dengan hati yang lalai," gitu kan. Tergesa-gesa itu apa? Cepet-cepet dikabul gitu kan. Karena syarat syarat, ketika berdoa itu jangan dengan tergesa-gesa. Intinya apa? Jangan cepat-cepat dikabul, jangan cepat-cepat minta dikabul, karena itu namanya tergesa-gesa. Allah nggak suka dengan orang yang tergesa-gesa dan Allah tidak suka dengan hati yang lalai gitu kan, saya bilang gitu. Nah terus, oh gitu kan, dia nunggu tuh. Nah terus, ini cerita tentang ini ya, tentang doa ini ya, ya, sedikit ya. Terus pas itu ya, saya lihat wudunya, aduh, ini ini wudunya belum benar. Atau kalau misalkan, mau sholat, wudunya itu harus benar dulu, sempurna. Karena ini sepaket gitu ya. Kalau wudu nggak benar, sholat juga nggak benar, nggak sah. Kalau sholat nggak sah, Allah gimana mau mengabulkan doanya? Oh ya udah, kan waktu wudu gitu ya, wudunya belum benar itu, belum basah semua, belum namanya anak-anak ya, ya, masih terus dipantau gitu ya. Nah, sejak pas itu ya saya bilang gitu kan, dia agak rada ini gitu ya, memperhatikan tentang wudunya, biasanya ya asal aja gitu ya. Nah, jadi dia mikir gini, "Oh iya Mi," gitu ya, "kalau doa di waktu tahajud itu seperti kita mesen paket ya Mi." Masya Allah saya langsung, "Ih itu kamu tahu dari mana kayak gitu?" Gitu. Mikir sendiri gitu kan, kayak mesen paket, ya paket kalau kita pesen setidaknya 90% itu akan, datang gitu ya, akan dikirimkan ke kita ya, karena kita yang pesan. Kayak misalkan pesan online gitu ya, ya. Dia sampai mikir gitu, karena kan kalau mesen paket tuh nunggu ya, tunggu gitu kan, dia mikirnya gitu kali ya. Kalau pesen paket itu kan biasanya nunggu dulu gitu kan, kadang, lama nunggunya karena misalkan, inilah di jalan gitu ya, kesalahan teknis dan lain sebagainya, bahkan bisa gagal, bahkan nggak jadi terkirim. Nah, dia mikirnya, Masya Allah gitu ya, anak bisa ketika kita ajak dia berpikir ya, salah satunya itu ya, dikabulkannya doa itu adalah, ya seperti memesan paket. 90% paket itu akan nyampe ke tangan kita, ibaratnya ya sekitar 90% lah gitu ya. Dan, peluangnya lebih kecil untuk Allah, tidak, apa namanya, tidak kabulkan. Karena memang ada 3 ya, kemungkinan doa, ada yang dikabulkan, ada yang dialihkan ke yang lain ya sama Allah, diganti dengan yang lain maksudnya,
Dan itu yang lebih baiknya gitu ya. Karena ternyata permintaan kita, doa kita itu ternyata eh, kata Allah tidak sesuai nih dengan kamu nih. Jadi diganti sama Allah gitu ya. Kemudian doa yang ketiga itu diganti di hari akhirat nanti ya. Diganti dengan yang lebih baik dengan pahala di hari kiamat. Nah, itu ada tiga kemungkinan yang perlu memang harus dipahami gitu ya. Nah, jadi dalam rumah tangga juga gitu ya. Kok saya ketika berumah tangga jadi miskin? Nah, ini pertanyaannya sama gitu ya. Ini Allah sendiri udah berjanji, masalahnya berjanji Allah akan mampukan bagi orang-orang yang menikah. Tapi kalau memang itu belum terjadi, ini berarti kita harus ada nih yang harus kita perkuat di sini, yaitu keimanan. Nah, ini luar biasa ya pembahasannya ya. Terkait juga rezeki ini juga ya karena memang dalam rumah tangga itu selalu yang menjadi itunya ekonomi. Salah satunya ya yang kita akan uraikan di sini gitu. Contohnya seperti ini. Ketika kita melihat orang tua atau siapapun di keluarga kita yang dia itu sukses secara materi ya, secara materi, rezekinya berlimpah misalkan ya. Kita akan kapan ada yang celetuk gitu ya. Kapan bisa kayak gitu kan? Kok aku hidupnya gini-gini terus? Ya enggak. Terus kata orang-orang yang udah sukses apa? Ada masanya. Semua kan ada masa untuk mendapatkan yang kayak gini tuh ada masanya. Selalu gitu jawabannya. Kalau saya ya yang ini ya. Kalau saya yang pernah nyeletuk Masya Allah gitu ya. Uni misalkan Uni saya yang luar biasa gitu ya. Allah kok apa bisa maksudnya itu dari sisi untuk ibadahnya gitu loh Karena kita ibadah pakai duit. Ya enggak. Kalau dibilang wajib kaya itu emang kadang berpikir ya Pak karena para sahabat rata-rata kaya ya. Rata-rata kaya, tapi kekayaannya bukan untuk dunia, memang untuk semuanya di jalan Allah gitu ya, itu bedanya. Kayak misalkan ke haji, butuh duit, butuh biaya. Umroh butuh biaya. Kita sedekah nolong-nolong orang, membantu orang lain, orang-orang miskin, anak-anak yatim gitu, itu butuh harta juga gitu ya. Dan secara manusiawi kita giptoh gitu ya. Giptoh itu iri secara dalam sisi tanda kutip suka pengen seperti itu gitu kan. Nah, yang dijawab ya mereka rata-rata menjawab seperti ya itu ada masanya nanti seperti itu gitu ya. Kamu nanti akan merasakan eee, aku nggak minta apa-apa kok malah mengalir gitu ya, malah berlimpah gitu kan. Nah, saya ngambil pelajaran gini, Jadi orang ini apa namanya, titik ya, kuncinya itu adalah letak di syukurnya. Semakin seseorang bersyukur, maka akan Allah semakin tambah nikmatnya. Tapi kalau orang yang suka mengeluh dengan kehidupan yang sekarang aja gitu ya, dengan hidupnya yang hari ini, bagaimana Allah akan memberikan nikmat yang lain? Saya mengambil kuncinya seperti itu karena memang saya melihat rata-rata rasa syukur itu yang memang kurang gitu. Loh, kok aku begini ya? Kok segini ya? Ya enggak. Kenapa kita nggak mengucapkan alhamdulillah dulu? Sebagaimana orang-orang Palestina yang anaknya syahid, rumahnya kebakar, rumahnya dibom, tetap mengucapkan alhamdulillah ya Allah segala puji bagimu ya Allah, anak sudah syahid ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Itu diucapkan, dilantunkan setiap saat gitu. Berat karena beratnya syukur itu gitu ya. Akhirnya dia lantunkan terus alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Jadi hari ini yang kita alami hari ini apapun yang Allah berikan hari ini kita wajib bersyukur tadi ya alhamdulillah, alhamdulillah itu ya. Makanya kalau di training-training ya, training-training motivasi itu apa Yang disuruh kita pagi-pagi itu bersyukur. Sudahkah bersyukur hari ini gitu ya ya? Gitu nggak? Sudahkah tersenyum hari ini? Gitu. Tersenyum itu ke siapa hari ini tersenyumnya? Gitu ya. Karena saya pernah ikut yang kayak gitu ya komunitas dan disuruh tersenyum kepada setiap anggota keluarga. Berapa persen nih senyumnya hari ini gitu kan. Sampai seperti itu. Karena apa? Kuncinya itu ada di syukur. Kalau masih mengeluh berarti belum bersyukur ibaratnya seperti itu ya. Kalau saya ya ya. Kalau saya pribadi saya melihatnya seperti kayak gitu. Jadi Allah akan memberikan nikmat itu bagi siapapun yang dikehendakinya. Tapi yang permasalahannya itu adalah cepat lambatnya itu. Ya enggak?
Ada yang cepat diberikan langsung sama Allah, karena memang dia bersyukur gitu ya. Ada yang lama gitu ya, dia proses panjang dulu baru mau dia bersyukur gitu ya sama Allah gitu ya. Baru dia bersyukur ketika memang proses yang panjang gitu ya, kemudian dia bersyukur. Lihatlah orang-orang yang suka mengeluh dengan hidupnya, Kayak misalkan, "Hidupku nggak kayak kaya ya, dari dulu gini aja," gitu kan. "Kok gi kok gini amat sih hidup teh," gitu kan. Nah itu salah satu ciri-ciri, ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kita nggak bersyukur sama apa yang Allah berikan. Padahal tadi kok janji Allah ingin memampukan ketika berumah tangga, ternyata kok enggak. Itu adalah ujian keimanan yang sebenarnya Allah ingin ungkap, yang Allah ingin, ambil dari situ, yang Allah ingin titipkan pesan di situ kalau kita harus begini loh, kamu harus bersyukur, kamu harus beriman, kamu harus memperbaiki sholat kamu, doa kamu belum banyak tapi ternyata, ibadahnya belum benar gitu ya. Ternyata wudhu aja belum salah gitu ya, atau baca Quran, ruku, sujudnya belum benar gitu kan. Itu ternyata pesan dari Allah tuh sebenarnya gitu. Bagi siapa? Bagi orang yang Allah cintai justru. Kalau Allah berikan, istidraj, buat apa Allah ngasih ujian yang kayak begitu gitu kan. Kayak misalkan istidraj, kok seneng ya, hidupnya senang terus, padahal dia bermaksiat gitu ya, padahal, apa namanya tuh, ibadahnya enggak ada gitu kan, tapi Allah beri. Nah ini bahaya, justru bahaya istidraj ya, ya. Tapi bagi orang yang Allah titipkan ujian-ujian dan untuk memperbaiki dirinya, akhirnya lama-lama dia dekat sama Allah dan membuat dia semakin manis, merasakan manisnya iman gitu dengan apa yang Allah berikan untuknya, itu yang lebih jauh lebih berharga nilainya, Karena apalagi yang paling nikmat di dunia ini selain taufik, hidayah Allah gitu loh. Nggak ada, kalau kalau kita sebenarnya sementara ya, hidup ini berapa lama gitu ya. Hanya besok juga belum tahu ya umur kita ya. Tapi ketika kita mendekat sama Allah tadi ya, yang waktu kemarin ya saya ini, itu terinspirasi dari, tafsir Ibnu Katsir ya, ya. Bahwasanya ketika kita ingin mendekat dengan Allah gitu ya, cari tahu Allah, cari tahu di mana Allah gitu ya. Maksudnya cari tahu tentang apa yang disukai Allah. Itu kata di dalam ayat itu disebutkan, kalau ingin mengetahui Allah gitu ya, cari tahu kepada orang yang lebih mengetahui Allah. Tidak ada yang lebih mengetahui tentang Allah kecuali Rasulullah SAW. Maka ikuti aja, cukup ikuti Rasulullah. Dari setiap tindak tanduk beliau, apapun dari bangun tidur, baca doa, masuk kamar mandi. Ada seorang hafizah, dia kesurupan, ya kemarin ada kisah seorang dokter ya, siapa yang cerita, kesurupan hafizah, itu karena apa? Makan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri. Ya, Rasulullah menyuruh dengan makan dengan tangan kanan. Kenapa kok orang yang biasa makan tangan kiri nggak gitu ya? Kenapa? Karena ada pesan cinta di situ bahwasanya kamu seorang yang bersama Al-Qur'an gitu ya. Kenapa kamu tidak menjalankan apa yang sesuai dengan yang kamu hafal misalkan? Kenapa kamu nggak mengerjakan sesuatu yang kamu pahami? Nah, inilah yang dimaksud dengan pesan-pesan cinta ya dari Allah yang memang ketika kita lihat gitu ya, pahit gitu ya. Nah inilah ya, kayak misalkan kita waktu pembahasan sabar itu ya, bahwasanya melakukan ketaatan itu sedikit sebentar, bersabar itu hanya sebentar gitu ibaratnya ya, tapi nikmatnya luar biasa abadi gitu ya, selamanya. Tapi kalau dosa itu nikmatnya sesaat dan penderitaannya selamanya. Ya seperti itulah ya waktu kita bahas itu ya, bahwasanya kalau kata Luqman Hakim dalam dalam, beliau mengatakan, ya dalam Al-Qur'an, Luqman mengatakan apa, dosa itu dimulai dari rasa takut, dari rasa khawatir. Melakukan dosa awalnya apa? Takut, ujungnya penyesalan. Coba enaknya di mana melakukan dosa? Sebenarnya ya, ya, sebenarnya. Secara akal sehat nikmatnya di mana? Dimulai dengan rasa takut, khawatir, diakhiri dengan penyesalan. Jadi kamu, melakukan dosa itu nikmatnya di mana? Tapi diperlihatkan indah di mata kita. Oleh siapa? Oleh musuh-musuh Allah yaitu syaitan.
Setan memperlihatkan kepada manusia dosa itu terlihat indah di matanya gitu ya. Padahal tadi kata Luqman ya, dalam Al-Qur'an itu beliau mengatakan, dosa itu dimulai dengan rasa takut, khawatir, takut orang tahu, nggak mau orang tahu, ya gitu ya. Dan diakhiri dengan penyesalan. Itulah secara logika saja gitu ya. Nggak ada enaknya dua-duanya gitu ya. Melakukannya awalnya ada ketakutan gitu kan, tapi akhirnya juga menyesal dan mengalami penderitaan selamanya. Contohnya apa? Itulah yang dilakukan oleh para pemuda yang tanpa nikah dulu. Zina, nauzubillah summa nauzubillah. Maka dikatakan zina itu adalah dosa yang paling berat juga setelah syirik karena menumpahkan itu ya air mani ke sesuatu yang tidak halal baginya. Nah itu nauzubillah summa nauzubillah, semoga keturunan kita gitu ya ya tidak ada yang terjebak ya, terperosok, terjerumus dalam dosa-dosa besar seperti itu ya ya. Nah ini ya, kemudian di sini disebutkan dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah dia menjaga kesuciannya. Nah berarti di sini menjaga kesuciannya disuruh berpuasa. Nah, dalam kondisi ini nanti hukum pernikahan jadi berbeda-beda lagi, Nanti dibagi-bagi hukum pernikahan tuh ada yang akhirnya hukumnya makruh. Makruh bagi orang yang gimana? Nanti akan kita bahas ya. Nah, ini ayat anjuran menikah ya, surat An-Nur ayat 32. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tentang 3 golongan tadi ya. Seorang yang karena yang menikah karena ingin menjaga kesuciannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, tadi udah ya, barang siapa yang memiliki senggama, ba'ah ya, ba'ah di sini sebutnya, disebutkan al-ba'ah, al-ba'ah itu artinya bersenggama. Ya, maka menikahlah. Kalau ada yang memiliki keinginan untuk itu gitu ya, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah. Yaitu berarti di situ yang orang yang belum mampu menikah, berarti di situ tidak wajib baginya menikah. Hukum-hukum menikah itu ada 5. Ulama ini ya menyimpulkan dari kitab ini dari salah satunya dari Imam Syafi'i. Kemudian saya lihat juga di kitab kemarin itu Abu Suja ya, Matan Abu Suja itu yang mengatakan akhirnya saya simpulkan ada 5 dan dari beberapa situs juga ya. Hukum menikah itu wajib bila kondisinya seorang sangat berkeinginan untuk menikah dan khawatir berbuat zina. Nah, para imam mazhab sepakat ini bahwa ini kalau yang begini hukumnya wajib dan lebih utama daripada haji, sholat, jihad, dan puasa sunnah. Ini dilihat di fikih 4 mazhab bab munakahat. Jadi dikatakan orang yang sudah takut terjerumus dengan zina itu harus segera dinikahkan, Termasuk kalau adik kita atau anak-anak gadis misalkan nanti ya, udah berdua-duaan nih, udah sering ini, maksudnya udah pengen banget, maka wajib dinikahkan karena itu lebih utama daripada haji, sholat, jihad, puasa sunnah ya. Ini menurut imam mazhab sepakat. Ini yang kayak begini udah lebih utama daripada tadi ya, ibadah yang tadi. Yang kemudian sunnah, mustahab atau anjuran. Kalau anjuran itu bila apa? Bila kondisinya dia sudah sangat berkeinginan dan mempunyai persiapan atau mapan ya, udah punya kemampuan, baik itu secara mental, secara fisik juga lahir batin ya, udah siap gitu ya. Ini sunnah. Kemudian yang ketiga tidak dianjurkan. Kondisi tidak dianjur itu bila kondisinya seseorang tidak mempunyai biaya, maka orang seperti ini dianjurkan untuk berpuasa. Jadi emang nggak punya biaya. Nih kayak misalkan orang belum punya pekerjaan, ya ya. Memang dia itu juga tidak mempunyai terlalu berkeinginan gitu ya. Nah, ini tidak dianjurkan. Yang dianjurkan bagi orang seperti ini adalah berpuasa. Kemudian adalah yang keempat makruh. Nah, ini kalau makruh ini bila faktor genetik, misalkan dia lagi sakit, ya lemah, tidak punya biaya gitu ya, udah sakit, lemah gitu ya. Nah, ini
ini jatuhnya nanti hukumnya makruh kalau dia menikah gitu ya. Yang kelima itu haram bila pernikahan itu dengan tujuan menyakiti pasangannya. Nah ini nauzubillah ya. Tujuan yang melanggar ketentuan agama. Nah ini haram bagi dia ketika dia berniat menikah untuk menjerumuskan seseorang pasangannya gitu ya, untuk menjatuhkan pasangannya, ini jadi hukumnya haram. Kemudian tujuan menikah ada 3 ya. Saya ngambil di fikih Imam Syafi'i, di sini disebutkan oleh disarah ya oleh Syekh apa namanya? Profesor Dr. Wahbah Zuhaili ya. Dan kitab beliau memang sering dijadi rujukan juga. Yang pertama itu melestarikan keturunan, yang kedua menyalurkan libido yang berbahaya bila dikekang, yang ketiga itu meraih kenikmatan. Kenikmatan yang abadi ya. Maksudnya di sini yang ketiga ini adanya di surga kata beliau ya. Di sini dijelaskan yang tujuan ketiga ini adanya di surga. Karena yang pertama dan yang kedua itu tidak ada di surga ya. Melestarikan keturunan nggak ada ya, proses melahirkan di surga itu sudah tidak ada ya. Kemudian tidak perlu ada pengekangan lagi di sana gitu ya. Maka yang ketiga ini adanya nanti di surga, meraih kenikmatan. Kemudian keutamaan menikah ya, ini banyak ya. Ini di salah satu beberapa aja ya disebutkan menikah adalah sunahku. Nih Rasulullah SAW bersabda, menikah adalah sunahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Jadi juga ada di dalil yang lain, menikah itu sama dengan menyempurnakan separuh agama. Separuh agama ya, menyempurnakan separuh agama. Jadi berapa seperdua agama ya yang kita ambil gitu loh ibaratnya gitu ya ya. Disebutkan tapi saya nggak mengambil dalil itu ya. Kemudian kemarin belum ini ya sempat ya. Pertama menikah itu ibadah dengan sendirinya karena diperintahkan Allah. Yaitu tadi ya di surat An-Nur ayat 32 itu adalah berupa ibadah. Dalam ayat itu mengatakan ada kata wa ankihu itu ya disebutkan kalau dalam bahasa Arab itu fi'il amar ya, kalian belajar bahasa Arab. fi'il amar itu fi'il kata perintah, wa angkihu gitu ya. Kemudian apalagi ya contohnya, wasari'u itu bersegeralah gitu ya. Wa aqimus shalah, tunaikanlah sholat. Itu di situ maksudnya adalah fi'il amar atau kata perintah. Kata perintah itu berarti diperintahkan Allah gitu ya. Nah, Nabi SAW juga memerintahkan kita untuk menikah. Beliau bersabda dalam hadis sahih, wahai para pemuda, barang siapa yang sudah sanggup menikah, ini udah diulang ya. Kemudian dalam hadis yang lain, nah ini ya. Kedua, ya, yang pertama tadi ya, menikah itu tadi adalah ibadah, ya tadi ya. Menikah itu adalah ibadah. Yang kedua, menikah itu adalah terdapat banyak ibadah dan keutamaan lain, di antaranya main-main dengan istri itu berpahala. Main-main dengan pasangan itu berpahala ya. Dalilnya mana gitu ya? Hadisnya main-main yang bermanfaat itu ada 3. Yang pertama engkau menjinakkan kudamu, yang kedua menembak panahmu, yang ketiga engkau bermain-main dengan istrimu. Itu main-main yang berpahala ya. Bahkan kalau kata ulama ada ya, ngobrol dengan suami itu pahala. Yang sampai berapa lama pun ngobrol gitu ya. Itu katanya bernilai pahala. Ya, ya ini termasuk berarti ya di sini ya. Main-main yang bermanfaat gitu ya, Kemudian nafkah suami kepada istrinya bernilai sedekah. Jadi setiap nafkah yang diberikan oleh suami itu adalah bernilai sedekah. Dalam hadis disebutkan, jika seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya, ia berharap pahala dari itu, maka nafkah tersebut bernilai sedekah. Ya, jadi suami itu setiap hari bersedekah, Masya Allah gitu ya, Jadi jangan disepelekan suami ya. Suami itu setiap hari dia pahalanya besar. Pahalanya besar ketika dia memberikan nafkah kepada istrinya. Itu kan setiap hari ya. Setiap hari beri makan. Setiap hari beri makan istrinya. Setiap hari beri makan anak-anaknya. Setiap hari beri orang-orang terdekatnya. Masya Allah gitu ya. Itu termasuk pahala mengalir ya. Dan terkadang istri rajin ibadah gitu ya.
tapi kok suaminya lebih utama. Nah ini ya, ini sering 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 terjadi. Dianggap suaminya, ini gitu ya, itu biasa, ibu-ibu mah rata-rata ini ya, sensitif soalnya ya. Nah kemudian rata-rata ya, nggak semuanya ya. Ya, jadi kemudian mencetak anak-anak yang jadi generasi penerus akan menguatkan Islam. Jadi anak-anak kita itu adalah, eee, apa ya, generasi-generasi yang akan melanjutkan Islam, yang akan bermanfaat buat agama, ya. Yang itu akan mengalir ke orang tuanya, pahalanya terus mengalir. Karena ini salah satu, amalan yang sosial yang mengalir. Ya, yang mengalir terus sampai di hari kiamat. Kemudian yang keempat, bermesraan dan berhubungan intim adalah pahala dan bernilai sedekah. Jadi, ketika setelah melakukan hubungan intim, kalau ada sebuah, kebahagiaan yang terasa, itu salah satu contoh bentuk ketaatan kepada Allah. Beda ya, ya. Orang yang melakukan hubungan makanya ada juga, kalau saya dengar ya, hubungan intim itu hubungan yang paling perlu dilakukan suami istri untuk keharmonisan, untuk menciptakan sakinah mawaddah warahmah itu salah satunya di situ, hubungan intim. Berarti istri bagaimana bagaimana cara dia supaya menservis suaminya, kok nggak ada gairah gitu ya, berarti ada yang harus, contohnya minum obat apa gitu ya, herbal maksudnya ya, atau minum apa nih yang bikin bergairah misalkan ya. Bukan berarti ini apa ya, untuk sesuatu yang nggak ada pahalanya, tapi itu bernilai pahala. Karena beda ya, auranya beda, hasilnya gitu ya. Ketika orang yang dia itu melayani suaminya dengan optimal dengan yang enggak. Banyak pun dia baca Quran, kalau dia ternyata pelayanan kepada suaminya, ternyata enggak gitu ya, itu berbeda. Dan mungkin saya udah saya termasuk merasakan gitu, kok nggak enak gitu, perasaan tuh kok nggak ini gitu ya. Ternyata ada dosa ke suami mungkin gitu ya. Itu salah satu sinyal yang Allah berikan ya. Salah satu sinyal ketika kita nggak merasa nggak enak, nggak nyaman dengan perasaan kita nggak enak gitu ya, atau apa ya, nggak ada muncul kebahagiaan misalkan ya. Ini adalah sinyal ya, ya, salah satu bisa jadi dari hubungan kita dengan, pasangan. Ya, disebutkan di sini bermesraan itu nilainya pahala dan sedekah. Dalam hadis apa? Mana hadisnya ini? Hadisnya disebutkan hubungan intim antara kalian adalah sedekah. Para sahabat lantas ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami mendatangi istri dengan syahwat itu malah mendapatkan pahala?" Maka beliau menjawab, "Bukankah jika kalian bersetubuh pada wanita yang haram kalian mendapatkan dosa? Maka demikian pula jika kalian bersetubuh dengan wanita yang halal, maka kalian akan mendapatkan pahala." Jadi itu hadis Muslim ya, hadis sahih. Kemudian yang kelima, istri adalah pendukung suami untuk menjadi tambah solih dan bersama-sama mencari surga. Ya, karena jika Anda ingin menjadi orang yang solih, maka butuh teman yang bisa menguatkan. Nah ini nanti ya kita akan bahas ya Om. Nah ini problemnya di sini nih. Kemudian sulit jika hanya bersendirian. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, maka tetap istiqomalah sebagaimana diperintahkan padamu, juga diperintahkan kepada orang-orang yang bertaubat bersamamu. Surat Hud ayat 112 ya, perintah istiqomah. Makanya dikatakan ayat yang paling berat bagi Rasulullah adalah surat Hud ayat 112 ini. Sampai kepala beliau beruban, karena turunnya surat Hud ayat 112. Kenapa? Sampai berat bagi Rasulullah, karena disuruh beristiqomah. Istiqomahlah gitu ya. Yang paling berat itu kan memang istiqomah gitu ya. Makanya Rasulullah sebutkan ayat yang termasuk yang paling berat ya. Sampai dikatakan yang paling berat bagi beliau, sampai kepala beliau beruban karena surat ini. Ayat ini turun surat Hud 112 ini sampai membuat beliau saking beratnya perintah istiqomah, termasuk dalam rumah tangga. Ya, rumah tangga itu butuh keistiqomahan karena seumur hidup perintahnya mah pengennya seumur hidup. Kalau tidak terjadi yang lain ya. Kalau nggak ada skenario yang lain ya dari Allah gitu ya. Yang kita nggak tahu ya.
setelah hari ini, besok kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Maka kita hanya bisa memohon sama Allah, menjaga keluarga kita, menjaga rumah tangga kita gitu ya, dari perkara-perkara yang buruk. Salah satunya dengan benteng setiap hari, zikir pagi petang itu ya, yang pernah kita bahas ya. Kemudian barang siapa yang menikah, ia telah menyempurnakan setengah agama. Nah ini ya hadisnya tadi ya. Maka hendaknya ia bertakwa kepada Allah untuk setengah sisanya. Nah ini terkait fikih fikih munakahat selintas aja ya. Nah ini rukunnya sedikit kita bahas, rukun nikah. Rukun nikah itu ada calon pengantin pria, calon pengantin perempuan, wali, kemudian sigot. Sigot itu ijab kabul, kemudian 2 orang saksi. Ya, ada 5 ya. Rukun nikah itu ada 5. Jadi pengantin pria ya ada syarat-syarat lagi. Beragama Islam, ya, tidak sedang dalam ihram. Bukan dalam ihram berarti dia lagi jangan pas lagi ibadah jangan gitu ya. Kemudian berdasarkan keinginan sendiri, bukan paksaan, identitas jelas, kemudian mengetahui istrinya, dia memang sudah tahu calon istrinya, kemudian sosok atau sifat istrinya, kemudian mengetahui dengan jelas bahwa calonnya itu bukan dari kategori perempuan yang haram dinikahi. Kayak misalkan apa? Ternyata dia seorang non-muslim contohnya. Kemudian misalnya adanya pertalian darah ataupun saudara sepersusuan dengan dia. Atau ternyata dia ini waria. Nauzubillah. Cuma nauzubillah. Nah ini ya, Pak, kalau calon pengantin pria. Maksudnya yang perempuan ya ternyata ini ya. Maksudnya kalau dia perempuan yang ingin mencari suami, jangan-jangan apa ya sama laki-laki yang mencari calon gitu ya, ternyata dia waria gitu ya maksudnya di sini ya. Berbeda kelaminnya ternyata sama gitu ya. Nah, ini banyak terjadi ya, ya. Kemudian calon pengantin perempuan tadi sama ya, syarat-syaratnya sama. Kemudian wali. Wali ini tidak sah nikah kecuali dengan kehadiran wali dan 2 orang saksi. Syarat-syarat wali itu tadi ya, laki-laki, dewasa, merdeka, kemudian tidak fasik ya, kemudian tidak mengalami gangguan akal atau gila gitu ya, tidak bodoh gitu ya, kemudian tidak dalam kondisi ihram. Ya. Kemudian dengan keinginan sendiri. Kalau nggak mau berarti nggak bisa. Ya. Berarti wali seseorang perempuan adalah ayahnya ataupun pewaris laki-laki atau asobahnya ya sampai ke bawah. Nah urutannya ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, kemudian ada anak dari saudara laki-laki kandung, ponakan ya dari garis ayah ya, kemudian anak dari saudara laki-laki ayah, kemudian paman saudara ayah, atau kemudian anak dari paman. Itu urutan wali nikah ya. Nanti saya share ya ya. Kemudian jika tidak ada asobah ini, maksudnya perwalian dari garis ayah, maka kata Rasulullah, penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Ya berarti penguasa dalam artian hakim ya, wali hakim kalau di kita sekarang, karena sekarang kan ke luar ya. Sebentar ya ya. Nah ini ya ya, ini wali. Kemudian adanya tadi ya 2 orang saksi. Saksi itu adalah tadi ya syaratnya kompeten gitu ya. Kemudian di bidang persaksian tidak ditunjuk sebagai wali nikah, dia juga bukan wali ya. Jadi orang saksi ini berbeda dengan wali. Kemudian tidak merangkap tadi sebagai wali. Kemudian apa lagi nih? Saksi ini nantinya akan menentukan apakah pernikahan itu sah atau tidak. Ada 2 orang saksi. Kemudian ijab kabul. Ijab kabul itu adalah kata-kata yang menggunakan aku nikahkan ya, atau bahasa Arabnya zawaj tuka atau ankah tuka, ataupun yang berbentuk dengan itu ya, atau bahasa lain pun boleh dengan kayak bahasa Indonesia aku nikahkan anakku, ku terima nikahku, nikah ya, ku terima nikah sini ini gitu ya. Itu adalah ijab kabul.
Ya itu semuanya rukun. Kalau tidak ada salah satu rukun maka pernikahan tidak sah ya Nah ini sedikit ya pintas aja ya. Kemudian syarat-syaratnya adalah tadi ya harus dengan berbahasa aku nikahkan, aku terima nikahnya gitu ya. Kemudian syarat-syarat pernikahan itu yang pertama ada syarat keabsahan akad, yaitu adanya wali dan saksi. Ada yang kedua itu syarat untuk keterikatan akad. Nah, inilah yang disebut dengan sekufu. Sekufu atau setara, sebanding, sama. Jadi antara pasangan itu dia dianjurkan untuk sekufu. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i, sekufu itu ada 5. Agama, nasab, pekerjaan, merdeka, bebas dari cacat. Ya. Adapun ulama yang lain ya, ada yang mengatakan hanya cukup dengan sekufu agamanya. Jadi yang nomor 2, 3, 4, 5 enggak dipermasalahkan. Kemudian ada juga yang hanya mempermasalahkan di nomor 5, misalkan bebas dari cacat. Sementara yang 4 ini juga ada yang mengatakan harus sekufu gitu ya. Karena apa? Karena nanti ada pengaruhnya ketika mereka menjalani rumah tangga. Makanya kalau anak gadis nanti misalkan nih menikah atau adik gitu ya yang mau menikah, maka carikan memang dia itu yang atau dia mencari itu suruh dia mencarinya dengan yang sekufu. Baik itu dari sisi agama, nasab, pekerjaan gitu ya, merdekanya gitu ya. Bahkan kalau di Imam Syafi'i nih ya, Imam Syafi'i itu sampai seperti ini. Ketika dia anak orang kaya nih yang kita nikahi, misalkan laki-laki menikahi perempuan kaya gitu ya, maka dia nanti ketika menikah harus sama memperlakukan apa yang diperlakukan orang tuanya terhadap si perempuan ini. Misalkan dia terbiasa punya pembantu, ya seperti itu gitu. Karena ini akan mempengaruhi rumah tangga. Tapi ingat ketika kita mengambil dalil gitu ya, kita bukan hanya melihat kepada satu imam saja atau melihat satu ulama aja gitu ya. Tapi kita lihat ke belakang, bagaimana Rasulullah memperlakukan anak beliau, putri beliau Fatimah Az-Zahra gitu ya. Eh, Rohimah apa radhiyallahu anha gitu ya. Beliau yang memperlakukan Fatimah radhiyallahu anha yang benar-benar luar biasa. Sampai tangannya kasar. Tangannya kasar menumbuk makanan gitu ya. Itu sampai seperti itu. Ya kalau mau itu gitu ya seperti Fatimah Masya Allah gitu ya. Beliau yang luar biasa yang memang beliau mendapatkan suami yang sederhana sekali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an beliau adalah seorang yang dikatakan miskin ya, dikatakan nggak berharta. Itu anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa, yang beliau itu punya menantu bukan dari orang yang kaya ya, sepupu ya, sekaligus sepupu beliau bukan dari orang yang kaya. Dan anak beliau tadi ya diperlakukan ya ketika Fatimah mengeluh, ayah gitu ya, tanganku sudah kasar gitu ya, sampai dia mengeluh, gimana ini pengen punya pembantu gitu kan. Kata Rasulullah apa mau nggak aku tunjukkan amalan yang dengan itu kau insya Allah akan mendapatkan ini dengan kemudahan gitu ya, ibaratnya ya Maka Rasulullah mengajarkan sebelum tidur baca ini. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Itu nasihat beliau kepada putri beliau gitu ya. Nah ini ya ya. Jadi kita memang tidak merujuk hanya kepada satu ulama. Ya kan Imam Syafi'i begini gitu ya. Dia lihat bagaimana Rasulullah dulu seperti apa misalnya. Mungkin ya ulama-ulama itu memang melihat kondisi pada zamannya. Kondisi pada zamannya seperti apa gitu ya. Oh, ternyata memang perempuan tuh seperti ini nih. Oh, banyak gejolak rumah tangga begini, maka ulama punya istihad ya. Sehingga eh apa namanya? Keluarlah ya. Adalah hukum-hukum yang seperti ini, hukum-hukum satu sekufu termasuk pada bebas dari cacatnya lah gitu ya, dari pekerjaan, dari nasabnya gitu ya. Ya, ini ya. Tapi yang paling penting itu adalah agama. Agama itu harus sekufu. Orang fasik dengan orang fasik gitu ya, orang yang mukmin dengan orang yang mukmin. Maka kalau kita ingin mendapatkan jodoh gitu ya, atau putri atau adik gitu ya,
maka perbaiki diri sendiri dulu, perbaiki diri untuk mendapatkan supaya Allah layakkan dengan mendapatkan orang-orang pasangan yang sama, sekufu gitu ya, yang, dalam artian kalau bisa mah lebih baik gitu ya, lebih baik agamanya. Kemudian Allah, di sini tentang akan kita bahas sedikit mahar ya. Mahar itu apa? Mahar itu mas kawin atau pemberian yang diberikan suami kepada istrinya berupa harta atau selainnya dengan sebab pernikahan. Nah, ini banyak ya, sebaik-baik mahar itu apa? Sebaik-baik mahar itu ada yang paling mudah. Berkahnya seorang wanita itu yang mudah khitbahnya, melamarnya, dan mudah maharnya. Hadis riwayat Ahmad, kemudian menikahkan dengan baca Al-Quran tanpa mahar boleh nggak? Ternyata boleh. Dulu ada seorang bertanya ya, ketika beliau tidak punya harta, maka, dia pakai surat ini, hafalannya ya sampai nggak hafal satu pun gitu ya. Ya udah yang kamu hafal aja, kata Rasulullah pada waktu itu gitu ya. Suatu surah Al-Quran, ia menjawab, "Aku hafal ini dan itu." Beliau bersabda, "Pergilah karena aku telah menikahkan dengannya, dengan mahar surat Al-Quran yang engkau hafal." Kemudian, kalau maharnya dengan emas seberat biji, ya boleh gitu ya. Dalam riwayat, lain bahwa Abdurrahman bin Auf menikah dengan mahar seberat biji emas. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kemudahan dalam mahar agar kita meneladaninya, ya. Kemudian kisah seorang wanita yang memberitahu kaum pria dan wanita supaya bersikap toleran dalam mahar. Nah ini kalau di Padang gitu ya, si istri ini beli suami. Jadi kalau dia semakin tinggi jabatannya, semakin, kaya, itu semakin mahal. Itu namanya di Pariaman seperti itu. Jadi si perempuan ini, orang tua perempuan ini beli suami, ibaratnya gitu. Bukan mahar jatuhnya ini gitu ya, tapi perempuan yang memberikan uang kepada suami. Nah ini kan adat yang ternyata nggak sesuai ya, dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Bagaimana tuh hukumnya gitu ya, adat seperti itu. Ya itu berarti, tuntutannya apa tuntunannya gitu ya. Kita pertanyaannya akan kita balikan, itu, ada nggak gitu ya, karena ini, sesuatu yang berbentuk ibadah ketika mau menikah gitu ya. Seperti ini harus seperti ini, harus begini gitu kan. Itu adat istiadat ya, Kemudian ada lagi tuh yang dengan apa lagi ya, yang memberi dituntut, ya kalau mahar itu jelas ya dalam Islam diperbolehkan, emas juga boleh gitu ya. Tapi kalau yang semodel tadi gitu ya, itu membeli prianya gitu ya, wallahu alam ya, yang jelas itu tidak ada tuntunannya. Kemudian, aku tidak mendengar seorang wanita pun yang lebih mulia maharnya daripada Ummu Sulaim, ya yaitu Islam. Jadi maharnya Islam. Jadi ketika, Abu Tholha gitu ya menggaulinya dan apa namanya, mau menikahinya, maka dia menyuruh Abu Tholha untuk masuk Islam, maka dengan itu dia menjadi mahar ya. Masuk Islamnya suaminya itu menjadikan maharnya. Kemudian dianjurkan bersegera menyerahkan mahar ya, disegerakan. Kemudian mahar adalah hak istri yang tidak boleh diambil lagi. Karena itu sudah hak istri kecuali istrinya rela ya. Kalau ikhlas apa namanya ya, rela memberikan, itu gitu ya, mahar, meminjamkan atau apapun itu gitu ya, itu diperbolehkan. Udah habis waktunya, ya. Nah ini, ada sedikit lagi nih, yang masalah, nusyuz. Tapi poligami nggak akan kita bahas ya di sini ya? Atau mau bahas poligami? Ya, atau nggak akan cukup waktunya, ya? Ya, kita akan bahas tentang nusyuz ya. Bagaimana sikap Islam terhadap orang-orang yang nusyuz ini? Istri yang durhaka. Di antara salah satu permasalahan yang dibahas oleh para ulama yang tentang mengkaji fikih nikah itu adalah nusyuz ini ya, termasuk. Jadi orang-orang yang nusyuz itu disebut nasyiz, nasyiz ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ada wazannya ya. Wazan fa'il gitu ya, itu pelaku berarti nasyiz atau durhaka. Jadi
eh, ketidaktaatan istri kepada suami, yang mana hal ini merupakan salah satu bentuk ujian rumah tangga yang harus dihadapi suami dengan ketika menghadapi istri yang pembangkang. Nah, ini dikatakan seperti itu karena ketika istri sedang berbuat nusus, dia merasa tinggi sehingga tidak menaati suaminya. Nah, ini Nah, ini yang mungkin termasuk saya pribadi mungkin ya mengalami ketika dulu punya penghasilan sendiri misalkan ya, itu biasanya godaannya di situ. Aku punya banyak uang, aku nggak ini gitu ya. Kamu mah misalkan kecil gitu ya gajinya, misalkan, misal ini. Ketika kita menyombongkan diri di hadapan suami, hati-hati. Allah nggak ridho terhadap kita. Kalau Allah nggak ridho terhadap kita, maka sehari-hari itu, hari-hari kita, aktivitas kita nggak akan apa ya, nggak merasa jawil iman itu nggak muncul. Karena kita dalam sikap tadi. Dan semua wanita mungkin rasanya kayak ketika dia ada rasa sombong terhadap suaminya, ini luar biasa bagaimana konsekuensinya yang harus dia tanggung. Karena ini masuknya ke nusus. Sombong ya, meninggikan diri terhadap suaminya, terhadap apa yang Allah wajibkan kepadanya. Oleh karena itu istri yang tidak taat kepada suami dikatakan nasis. Nasis ini orang perempuan yang nusus, ya, orang perempuan yang melakukan nusus, meninggi, merendahkan suaminya misalkan ya. Itu nauzubillah ya. Ini ujian-ujian para perempuan ya ya. Karena ujiannya di situ. Ujian perempuan itu ya, kadang perempuan jauh-jauh mencari ibadah, mencari pahala banyak di luar rumah, ternyata di dalam rumah itu udah lengkap gitu loh. Pahalanya udah komplit loh gitu ya. Surga lewat pintu manapun. Tapi cari keluar rumah. Sementara suaminya nggak ridho terhadapnya. Alhamdulillah ya. Jadi yang pertama kali ya yang dilakukan oleh istri gini, kita memperbaiki diri ya ya. Kita selalu memperbaiki diri, mungkin apa namanya, pernah menyakiti suami. Kita jangan lihat suaminya dulu. Kalau kita melihat ingin melakukan sesuatu, jangan dilihat orang dulu. Jadi fokus ke diri kitanya gitu ya. Fokus ke kitanya sama Allah. Kan kalau ada, suami aja begitu gitu ya. Gimana aku mau taat suami macam itu gitu kan. Kita fokus ke diri kita gitu ya. Fokus ke diri kita dengan Rob kita. Karena kalau sudah nusus, udah bahaya. Kita sudah berada dikatakan di sini sombong dan dikatakan nasis, di sini bahaya. Disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah berkata, menyebutkan ya bahwasanya seorang perempuan yang nusus atau nasis ya, an-nasis adalah seorang perempuan yang merasa tinggi, durhaka terhadap suaminya, meninggalkan perintahnya, berpaling darinya serta membencinya. Hati-hati kalau benci sama suami itu dosa maksiat hati. Gimana caranya gitu ya. Tadi ya, mulai belajar menata apa kayak misalkan bersyukur ya. Alhamdulillah ya Allah gitu ya. Meskipun menangis, sampai menangis bilang alhamdulillah meskipun sakit gitu ya. Ucapkan dulu alhamdulillah, bersyukur sama Allah gitu ya. Dan minta supaya suami kita berubah, bukakan pintu hatinya ya Allah gitu ya. Bukakan pintu hatinya. Nah ini kadang doa yang buruk ternyata nggak mempan. Suami yang mendoakan buruk kadang ya nggak bisa membuat suaminya berubah. Tapi ketika suami istrinya mendoakan yang baik gitu, justru membuat suaminya berubah. Luar biasa ya, ya enggak? Ketika kita mendoakan yang buruk tidak membuat keadaan berubah, berubah juga gitu. Kita benci, keadaan nggak berubah gitu. Tapi ketika kita berdoa yang baik, bukakan jalannya ya Allah gitu ya. Lembutkan hati-hati yang keras ya Allah gitu kan. Dengan doa-doa yang baik, malaikat mendengar ya. Dan malaikat suka dengan perkata-kataan yang baik. Ya. Coba saya kebetulan kemarin membahas tentang itu ya, yang apa? Saat kita mengucapkan mencaci maki orang lain,
membuat buruk ya, melafazkan buruk, doa yang buruk kepada orang lain, tahu nggak kemana perginya? Jatuhnya ke kita. Kata malaikat, buat kamu. Bagi orang yang suka mencela, bagi orang yang suka berkata-kata buruk, buat kamu tuh gitu doa yang buruk. Tapi ketika kita gitu ya mendoakan yang baik, buat kamu juga, kata malaikat. Buat kamu. Jadi kebaikan yang kamu lakukan tuh sejatinya buat kamu sendiri. Jangan merasa ketika kebaikan kamu merasa dirugikan gitu ibaratnya gitu ya. Karena buat kamu sendiri kan kembali kepada dirimu. Jadi doa yang buruk dilantunkan oleh suami istri yang diucapkan, dilangitkan oleh istri untuk suaminya itu tidak memperbaiki keadaan ternyata Maka doa yang terbaik adalah doa yang meminta suami itu dibukakan hatinya, ya Allah, berikan hidayah buat dia ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah, itu ternyata jadi solusi. Solusinya bukan dengan kata-kata yang buruk tadi gitu ya. Berat nggak ini? Emang luar biasa gitu ya ya. Tapi yang tadi itu yang disebutkan, tapi kebahagiaannya berlanjut, bahagianya berlanjut. Kalau yang sesuatu yang buruk itu emang sebentar. Cuma kita minta, aku minta cerai misalkan ya. Sebentar nggak ucapan itu, Sebentar. Tapi penderitaannya siapa yang akan mengalami penderitaan di ujung itu? Kita, anak-anak kita. Nah, ini nanti ada yang akan kita bahas perceraian yang diperbolehkan itu kayak gimana gitu ya, Ada beberapa yang kategori yang itu boleh perempuan minta cerai gitu ya. Ketika memang kewajiban suami udah nggak diberikan kepada istri, maka boleh istri minta cerai, gugat cerai atau hulu itu ya, hulu itu ya, yang minta cerai gitu ya. Nah, jadi intinya ketika kita memberikan solusi yang buruk untuk kita, itu nggak akan menyelesaikan masalah ternyata. Hanya akan memperburuk. Ternyata dengan apa? Yang tadi yang malaikat tadi mengatakan, yang setiap hari mengawasi kita, yang setiap hari mencatat yang baik untuk kamu sendiri akan kembali ke dirimu gitu. Nah, jadi doa-doa yang baik untuk suami itulah meskipun nih benci sebenci-bencinya istri terhadap suaminya atau sebaliknya lebih baik mendoakan kebaikan untuk mereka. Karena doa yang buruk itu nggak menyelesaikan masalah, nggak akan menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi doa yang baik-baik itu insya Allah akan menjadi solusi gitu ya. Kapan seorang istri dikatakan nasis? Nah ini ya. Adapun kapan seorang wanita dikatakan nasis atau nusus ya, ulama berbeda pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, istri durhaka itu ketika dia contoh keluar dari rumah tanpa izin suami, menolak ajakan suami di kasur, istri tersebut menutup pintu di depan muka suaminya, ataupun istri tersebut menutup pintu di depan muka suaminya. Kemudian di dalam mazhab Syafi'iyah juga dibedakan antara tidak menaati perkara yang sudah menjadi kewajiban atau perkara yang bukan menjadi kewajiban. Hal ini karena keduanya sama-sama merupakan bentuk meremehkan dan menyepelekan suami. Ya nggak diwajibkan oleh Allah nih misalkan nih. Pakai kata suami, kamu begini gitu ya. Nggak mau, Allah nggak mewajibkan. Padahal itu perintah yang sebenarnya itu mubah, boleh misalkan nih. Ya kalau sesuatu yang boleh-boleh aja misalkan ya. Nggak wajib gitu. Tapi kalau suami yang udah minta gitu, berubah menjadi hukum syara buat kita. Ini menurut Imam Syafi'i ya. Hal ini karena keduanya sama-sama bentuk meremehkan dan menyepelekan suami. Dan hal ini berlaku juga baik itu kedurhakaan yang bisa diselesaikan oleh suami dengan pemaksaan ataupun tidak. Kemudian durhaka terhadap suami, ya. Ini ada dua hal. Yang pertama karena di dalamnya terdapat pembangkangan, ya, pembangkangan, ya. Disebutkan di sini Az-Zahabi rahimahullah mengatakan menjadikan kedurhakaan istri sebagai salah satu dosa besar yang tidak akan diampuni kecuali dengan bertaubat. Bertaubat di sini disebutkan di surat di hadis, seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Menunjukkan itu adalah keutamaan suami dibanding istri. Nah, gitu kan suami kayak gitu kok ditaatin. Nah, ini ya Umi, maksudnya gini loh. Suami yang seperti itu ditaatin ada ya.
kayak statement gitu misalkan ya. Nah, ini hadis dari Rasulullah langsung ya Om. Sesantai-santainya suami, seburuk-buruknya suami, dia menyepelekan kita atau dia nggak tahu ininya gitu hak suami istrinya, dia itu yang paling berat di akhirat justru untuk menanggung dosa-dosa kita. Dia itu ternyata lebih berat tanggung jawabnya daripada istri. Istrinya aja dosa nih, nggak karena dia tidak mendidiknya, buat dia dosanya. Tanggung jawabnya besar. Jadi dia sekarang merasa aman-aman aja gitu ya. Tapi sebenarnya sejatinya dia sedang tidak aman-aman aja kalau suami yang tidak tahu mendidik istrinya misalkan nih. Istri nusus, dibiarin aja. Istri begini dibiarin, apa-apa dibiarin. Justru itu nggak boleh gitu ya. Suami yang membiarkan istrinya melakukan yang buruk. Ataupun istri juga ketika melihat yang buruk disampaikan ya ya. Kebenarannya seperti apa. Kan kadang suami nggak mau itu ya tabiinya begitu, nggak mau dikasih dibilangin gitu ya nggak mau dibilangin tuh memang tabiinya laki-laki itu kan ini ya dominan apa ya tadi dominan dia itu tipe pemimpin ketika ada orang yang bawahannya ini gitu itu kayak ini bagi dia gitu ya sesuatu yang sulit dia menerimanya mungkin ada ya laki-laki yang bisa gitu ya. Tapi rata-rata suami itu nggak mau dinasihatin oleh istrinya. Dia menganggap ya aku ini pemimpin gitu loh. Apa ya egosentrisnya gitu ya. Karena memang tipenya dia diciptakan seperti itu ya. Jiwa pemimpin gitu Om. Kemudian dalam hadis yang lain, perhatikanlah di mana posisimu darinya. Maka sesungguhnya suamimu merupakan surga dan neraka bagimu. Suami itu adalah surga dan neraka bagi istri. Ya, maka perhatikanlah hak suami karena suami adalah surga dan neraka bagi istri. Apabila istri taat pada suami, maka ia akan masuk surga lewat pintu manapun. Akan tetapi jika ia mengabaikan hak suami, tidak taat, meninggikan suara, menyebabkan istri terjatuh ke dalam jurang neraka. Ya, nauzubillah summa nauzubillah ya. Kemudian demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seorang wanita tidak akan bisa menunaikan hak Allah sampai ia menunaikan haknya. Tuh ya. Ini hadis ya ya. Tidak bisa perempuan itu bisa menunaikan hak Allah sampai ia menunaikan hak suaminya. Andaikan suami meminta dirinya padahal ia sedang berada di atas punggung unta gitu ya, maka istri tidak boleh menolak. Nah, itu kedudukan yang Allah berikan kepada suami dan itu adalah wajib kita taati. Karena apa? Tanggung jawab suami itu besar di hadapan Allah terhadap diri kita dan anak-anaknya. Justru dia paling besar tanggung jawabnya. Kita berdosa karena nggak tahu misalkan ya, dan dia tidak mendidiknya, dia kena dosanya gitu ya. Kemudian mengancam dengan hukuman bagi mereka yang mendurhakai suami, yaitu perempuan yang kamu khawatirkan khusus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Yang pertama. Kedua, tinggalkan mereka dari tempat tidurnya. Yang ketiga adalah pukullah mereka. Pukulnya sampai tidak menyakiti. Ini surah An-Nisa ayat 34 ya Nah, menasihati berarti nasihat yang baik. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, berjima, ya, kemudian dia menolaknya, maka malaikat melaknatnya hingga pagi hari. Ya. Dan telah kita ketahui bersama bahwa jika amalan perbuatan yang diancam dengan sebuah hukuman, maka itu adalah dosa besar. Yang di situ ada ancaman nih, ada laknat, ada ancaman, itu berarti termasuk dosa besar. Sehingga kedurhakaan istri terhadap suami adalah dosa besar. Ya, kita memang nggak sirik, kita memang bukan berzina, kita memang bukan riba, kita memang bukan mengadu domba, gunjing dan lain sebagainya, tapi ternyata kita durhaka kepada suami dari sisi apa? Nusus, membangkang. Membangkang itu meninggikan diri, ya, yuk saya lebih daripada kamu, saya lebih ini, kamu nggak tahu apa-apa ini gitu ya. Atau ya banyak lah ya bentuk nusus ya. Kemudian apa kata Allah di surat An-Nisa ayat 34? Wanita yang kamu khawatirkan khusus, maka tadi ya, nasihat. 2, pisahkan dari ranjang. 3, pukullah mereka. Ya. Kalau ada suami kita memboikot kita, itu boleh hukumnya. Asal tidak sampai 3 hari. Memboikot itu diemin gitu ya. Sakit ya.
ada ya, kamu mah diamin aku gitu ya. Maksudnya didiamin nih. Ternyata memang itu bentuk salah satu memboikot istri yang nusus. Jadi akhirnya jangan ini ya, duh gitu ya, nggak karuan gitu ya. Ternyata itu 3 hari juga bolehnya gitu ya. Suami memboikot istrinya karena dia nusus misalkan. Didiamin dipisahin ranjangnya gitu, nggak mau tidur dekat dia gitu ya. Udah kamu di situ, nggak mau istrinya datang dia pergi misalkan ya. Nah ini bentuk pemboikotan terhadap istri yang nusus. Ya. Kalau merasa diri kita nusus dan suami begitu, berarti ya kita ya ini ya emang hukumnya begini, hukum syaratnya begitu gitu ya. Seperti itu ya. Ini banyak banget ya karena pembahasan nikah ini kan sebenarnya banyak ya. Baik itu ada pembahasan apa lagi tuh ya terkait dengan hadonah hak asuh anaknya nanti gitu ya. Talak ya. Nah, ini nggak akan kita bahas ya. Sampai di sini ada yang mau kita diskusikan, Ada yang mau kita diskusikan dulu sebelum kita tutup? Nah, bagaimana istri yang minta cerai itu ini pembahasan talak sebenarnya ya. Pembahasan talak, talak ya. Ada khusus pembahasan talak ya. Yang itu nanti ada saat diperbolehkan seperti apa gitu. Ada yang mau yang kita diskusikan? Ini maaf ya. Kalau tidak ada ya kita tutup ya ya. Karena waktunya sudah kelewatan ya. Kalau tidak ada yang mau kita diskusikan, kita tutup dengan doa penutup majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya pun lahir batin juga. Ya pun maaf lahir batin.